Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaviana, NPM 22311065, Prodi Sistem Informasi Universitas Demokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelola bisnis global strategi sukses. Ini adalah panduan praktis untuk mengelola bisnis global, akan membahas tantangan yang dihadapi dan strategi keuangan, SDM, teknologi informasi, dan pertumbuhan di pasar global. Selanjutnya ada visi umum pengelolaan bisnis global. Yang pertama ada globalisasi ekonomi. Dalam era globalisasi, perusahaan perlu memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan bisnisnya di tingkat global. Yang kedua ada penyesuaian budaya. Perusahaan harus mempelajari dan menyesuaikan diri untuk budaya lokal di negara-negara yang mereka hadapi. Yang ketiga ada kualitas dan inovasi. Perusahaan harus memperkuat strategi mereka di bidang kualitas dan inovasi untuk menenangkan persaingan di pasar global. Yang terakhir ada peningkatan efisiensi operasional. Perusahaan harus memastikan efisiensi operasional mereka karena biaya produksi yang tinggi dapat menempatkan mereka pada ketidakkeuntungan kompetitif. Selanjutnya ada hubungan hukum dalam bisnis global. Yang pertama, memahami persyaratan. Perusahaan harus memiliki pemahaman yang baik tentang persyaratan hukum lokal di negara-negara di mana mereka beroperasional. Yang kedua ada memiliki tim hukum. Tim hukum dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kepatuhan hukum dan membantu dalam masalah kebijakan perusahaan. Yang terakhir bertindak sesuai hukum. Perusahaan harus selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara-negara di mana mereka beroperasi. Selanjutnya, teknologi informasi untuk bisnis global. Yang pertama, data manajemen. Memperbaiki manajemen data perusahaan melalui teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akurasi. Yang kedua, SaaS. Menggunakan perangkat lunak sebagai layanan SaaS guna mengelola bisnis secara efektif dan meningkatkan kolaborasi tim di seluruh dunia. Yang ketiga, penggunaan cloud. Penyimpanan data di awan memungkinkan perusahaan untuk menjalankan bisnis dari mana saja di dunia. Selanjutnya, strategi keuangan untuk mengelola bisnis global. Yang pertama, menempatkan modal. Perusahaan harus menempatkan modal mereka dengan baik dan bijak dan minimalkan resiko investasi. Yang kedua, menjaga biaya rendah. Perusahaan harus membuat keputusan bisnis cerdas untuk menjaga biaya tetap rendah dan fokus pada keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, ada pembayaran internasional. Perusahaan perlu mengetahui proses pembayaran internasional dan memilih cara pembayaran yang tepat di negara yang berbeda-beda. Yang keempat, perencanaan keuangan. Perusahaan harus merencanakan pengeluaran mereka dan mengambil resiko investasi yang rasional. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan bisnis global. Merekrut dan menjaga sumber daya manusia. Perusahaan harus memperkerjakan dan mempertahankan sumber daya manusia terbaik dan menciptakan budaya perusahaan yang inklusif dan multikultural. Yang kedua, training dan pengembangan. Mengembangkan rencana training yang komprehensif dan konsisten untuk semua karyawan. Selanjutnya, melakukan pengembangan karyawan secara reguler. Menyediakan peluang pelajar untuk karyawan. Yang ketiga, manajemen kinerja global. Manajemen kinerja yang efektif harus dilakukan untuk menilai dan meningkatkan peningkatan kinerja karyawan di seluruh dunia. Yang selanjutnya, tantangan dalam mengelola bisnis global. Yang pertama, kebijakan perlindungan data. Perusahaan harus mematuhi kebijakan perlindungan data yang berbeda di setiap negara. Selanjutnya, komersialisasi baru. Perusahaan harus selalu mengikuti tren dalam bisnis global dan menciptakan komersialisasi baru
yang dapat memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, pasar yang kompetitif. Pasar global yang semakin kompetitif membuat perusahaan harus melawan persaingan dengan strategi pasar yang lebih baik dan inovatif. Yang terakhir, cepat berubah. Perusahaan, regulasi, dan kebijakan di negara-negara masing-masing dapat membuat perusahaan berjuang untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, pertumbuhan masa depan untuk bisnis global. Yang pertama, ekspansi to new markets. Memasuki pasar bisnis yang baru dengan bertujuan memperluas basis pelanggan dan meningkatkan keuangan. Yang kedua, inovasi produk. Perusahaan harus menginvestasikan sumber daya dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Yang terakhir, ada meningkatkan kualitas layanan. Meningkatkan layanan pelanggan dengan cara menghadirkan pengalaman yang luar biasa untuk meningkatkan cara mereka perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.